Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya membuat pertanyaan, mungkin orang lain, mau itu ustadz atau dai atau syekh atau apalah namanya ya, atau mungkin orang intelektual, cendekiawan dan sebagainya, itu mereka bisa menjawab pertanyaan saya ini. Memeriksa ulang ide persatuan yang disampaikan oleh beberapa ustadz dan dai. Saya melihat videonya para asatidzah, para habaib, para sayyid, para masyayikh, para ulama, kiai, gus, dan lain-lain. Mereka bilang bersatu, kita harus bersatu. Ya, salah satunya mungkin sebaiknya saya tidak nyebut namanya ya. Ya, ada beberapa ustadz itu saya kenal ya. Bahkan saya belajar dari mereka. Namun mereka justru berubah dalam cara berpikir mereka. Apakah wajib kita bersatu? Apakah wajib kita sebagai umat Islam itu bersatu? Kalau secara umum, ya wajib bersatu. Namun, kalau iya kita wajib bersatu, di atas apa? Bersatunya itu harus jelas. Jadi harus satu pemikiran, ya. Pemikiran yang dapat menyatukan itu apa? Kalau misalnya wajib ya. Apakah persatuan ini punya tujuan? Kalau sudah ada ide pikiran cara persatuannya, apakah hasil dari ide itu punya tujuan besar? Tujuannya apa? Kemudian apakah Sunni sudah punya proyek dalam hasil persatuan ini? Misalnya ormas-ormas atau berbagai madhab atau firqah, ya mungkin Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Irsyadiyah dan Muhammadiyah itu bersatu ya, semuanya bersatu dalam satu ini. Apa yang membuat mereka bersatu itu apa? Kemudian apa tujuan mereka? Kemudian apakah mereka punya proyek itu untuk kemaslahatan Islam? Siap ya untuk melaksanakan itu apa tidak? Apakah punya proyek itu? Apakah Sunni sudah paham arahnya mau kemana? Kalau proyek harus jelas itu kemana tujuannya. Apa manfaat hasil persatuan? Misalnya ayo kita bersatu semua. Ya, satu madhab dengan madhab yang lain tidak usah musuhan, atau satu firqah dengan firqah yang lain tidak usah bermusuhan, kita bersatu. Misalnya saya dapat keuntungan apa dari hasil persatuan itu? Ya. Kemudian konsepnya seperti apa? Saya ingin tahu ya. Konsep persatuannya ini nanti seperti apa? Apa siap berjalan sesuai proyek? Ya. Kalau melaksanakan proyek ya harus ada pengorbanan, harus ngeluarin uang, harus ngeluarin lahan, harus mengeluarin pikiran, ya, harus mengeluarkan kekuatan, ilmunya, ininya untuk proyek ini berjalan, ya, sehingga bisa bersatu di bawah satu bendera. Tapi kalau cuma bersatunya itu hanya waktu meeting aja, seperti berapa bulan yang lalu itu ada acara halal bihalal ya antara ormas dan beberapa orang yang beda manhaj. Ya, misalnya para habaib, kemudian Ormas Muhammadiyah, FPI dan lain-lain, HTI, itu semua silaturahmi ya, halal bihalal. Wes makan minum, ngobrol, bercanda, setelah itu sudah bubar, masing-masing pada proyeknya sendiri gitu. Ya buat apa kalau bersatunya hanya untuk makan dan minum?
Buat apa bedanya sama dengan orang yang nongkrong di kafe atau ke warung, ya, kayak meeting alumni gitu ya, untuk bukber bersama atau halal bihalal bersama. Ya, ini yang jadi pertanyaan saya. Jadi selama bertahun-tahun ini kita kayak nggak melakukan apa-apa, ya. Cuma ngomong aja, ngoceh kita harus bersatu ini itu, wes meeting, seminar, makan, minum, ya, terus apa gitu, habis itu sudah masing-masing bubar pada proyeknya sendiri-sendiri, ya. Yang satu lanjut proyek ya bangun kubah di atas makam, proyek haulan maulidan, yang satu lagi fokus pada bangun masjid dan madrasah tahfidz. Kemudian yang lain fokus nggak tahu, nggak paham pada demo ya seperti HTI dan yang lainnya, Ikhwal Muslimin. Fokus demo, bicara politik ini dan itu. Yang lain fokus bangun wakaf dan ini itu, ya, sampai ada kasus korupsi itu ya. Apa namanya, kasus korupsi dana sedekah atau zakat itu. Berarti kita itu hanya bersatu, hanya ngoceh saja, tapi bukan atas dasar proyek. Kita nggak punya proyek, ya. Kita nggak punya proyek. Kita juga nggak punya tujuan, ya. Terus kita nggak tahu arah kita kemana dan kita ini masih belum siap, ya, berkorban untuk itu, ya. Lalu kita bilang persatuan, persatuan, ya. Ya, contohnya yang saya jelaskan itu di video berapa waktu yang lalu, ya. Nabawi TV bilang, ayo kita bersatu, ndak usah apa masalah ini. Lalu buka masalah Jahmiyah, masalah tajsim, ya, kemudian masalah eh, masalah sejarah kok yang memerintah. Intinya trouble itu ndak selesai karena kita belum bisa memahami atau memang kita menutupi ada kesalahan masa lalu yang berlanjut sampai sekarang. Ya, kalau ada penyakit, ya, kita harus diagnosis dulu penyakitnya apa. Ya, kalau sakit kepala berarti ada apa? Ya, apakah keracunan? Ya, makan apa? Kan kita tanya, kamu makan apa? Kok bisa kepalamu sakit? Atau mungkin makanannya sudah benar, ya, makanannya bersih, tapi mungkin pola hidupnya yang salah, ya. Kemudian kenapa dia kok darah tinggi? Padahal makannya biasa aja. Mungkin karena dia sering begadang, tidurnya bangunnya terlalu siang, ya. Bisa kesalahan itu tidak harus dari makanan, bisa dari pola hidup. Begitu juga dengan manhaj, begitu juga dengan akidah. Kenapa kok akidah kita itu beda-beda? Kan kita harus selidiki, ya. Penyebabnya apa? Misalnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Atsariyah, ya. Apa yang membedakan mereka? Ternyata masalahnya ilmu kalam dan filsafat, ya. Ya, para salaf tidak menggunakan filsafat itu kecuali pada ilmu-ilmu yang bersifat duniawi seperti kedokteran, ilmu teknik itu ya, mereka menggunakan filsafat. Tetapi agama mereka tidak menggunakan ilmu filsafat. Akhirnya apa? Kacau, ya. Akidah akhirnya dibuat hal-hal yang baru, kaedah-kaedah baru dalam memahami sifat Allah, yaitu tadi, ya. Misalnya kalau kita bilang persatuan, ya. Kita sebelum bilang ayo kita bersatu, kita harus menyelidiki apa sih yang membuat kita berbeda, ya. Baru kemudian mengiklankan untuk persatuan gitu loh. Seperti itu. Jadi sekarang saya ini membuat pertanyaan terus ngajak kalian untuk berpikir. Entah yang lihat video saya ini ustadz atau syekh atau kiai, cobalah kita berpikir sejenak gitu. Sebelum kita ngomong ayo kita bersatu. Memang Allah Subhanahu wa taala jelas, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Bersatulah bihablillah, yaitu koneksimu dengan Allah itu, niat persatuanmu itu karena Allah, ya.
Berarti harus siap berkorban demi Allah, bukan demi ormas atau demi kepentingan partai atau kepentingan golongannya atau rasnya atau sukunya atau kabilahnya. Tidak, Allah bilang bersatulah untuk kepentingan ajaran Allah, agama Allah, yaitu Islam. Ya. Dan seperti apa Islam yang diturunkan oleh Allah? Ya seperti Islamnya Nabi Muhammad dan para sahabat serta para tabi'in. Ya. Kalau ada khilaf misalnya masalah akidah, yaitu soal filsafat dan itu, tinggal gampang tanya, apakah zaman Nabi ada filsafat untuk memahami akidah? Tidak ada. Ya sudah, buat apa dipakai? Gitu loh. Ayo kita bersatu, buang kitab itu. Nggak usah. Nah, tapi fulan itu ulama, ini. Ya fulan memang ulama. Rahimahullah. Semoga Allah mengampuninya. Mungkin dia ngerti, mungkin dia nggak ngerti. Tapi ajaran Allah ini lebih agung daripada ulama itu. Ulama bisa benar, bisa salah. Ini masalahnya umat Islam itu sendiri, ya masih ketergantungan dengan hal-hal seperti itu. Pengagungan ulama lebih dari hal-hal sampai hulu seperti itu. Itu yang tidak dibenarkan. Jadi kita harus evaluasi cara berpikir kita itu bagaimana sih. Ya. Dan mengkoneksikan Al-Quran dan hadis itu dengan fakta yang terjadi di lapangan kita. Ya. Apakah kita sudah sesuai dengan hablullah, dengan jalan Allah atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan sebelum kita membuat ajakan persatuan. Kita harus paham kita punya proyek apa tidak. Ya. Kita harus punya proyek. Ya. Kalau kita tidak punya proyek, ya sudah, kita akan jadi korbannya proyeknya negara lain. Ya. Seperti Iran punya proyek Syiah. Syiah itu proyek. Ya. Kemudian RRC punya proyek, mereka kerja 24 jam, kaum liberalis, proksinya Amerika itu liberalis, kapitalis, itu feminisme, LGBTisme, ya, dan lain-lain, agama karbonis itu proksinya Barat. Ya. Nah, kita punya proyek apa? Ya. Mana? Kok ngajak bersatu tapi tidak punya proyek? Ya percuma. Ya sudah, orang Islam akhirnya hanya fokus ibadah, sholat, zakat ini. Ya, contoh paling mudah itu zakat. Selama ini kita bayar zakat ya. Apakah pembagian zakat itu sudah sesuai dengan cara para nabi dan sahabat? Apakah sudah sesuai? Ya, orang-orang Muslim yang kaya yang bayar zakat itu ke lembaga-lembaga zakat, apakah sudah dibagikan kepada yang berhak, seperti zakat mal itu yang nilainya miliaran, ya, miliaran. Kemudian wakaf, apakah sudah sampai pada yang berhak, ya, sedekah apa sudah sampai kepada yang berhak, ya. Itu jadi pertanyaannya, ya. Kalau masalah zakat aja masih ada pembagian untuk kepentingan komplotan, ya kita beragama ini sudah ndak kita melanggar syariat agama kita sendiri dan kita tidak berjalan sesuai dengan proyek yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kekhilafan yang kita lakukan. Sekian, semoga bermanfaat.